Kenapa Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah? Kenapa Allah menjadikan Nabi Ibrahim bapaknya para nabi, bahkan bapaknya para tamu? Di antaranya adalah, pertama, dalam kitab Nasoil Ibad dijelaskan, karena Nabi Ibrahim itu selalu mendahulukan perintah Allah dibandingkan dengan dirinya, keluarganya, keinginannya, nafsunya. Kalau Allah sudah perintahkan sami'na wa ata'na, tidak pernah Nabi Ibrahim menunda-nunda perintah Allah, tidak pernah memikirkan apa yang terjadi, selalu taat kepada Allah. Inilah yang membuat giftah malaikat Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah ya Rabb, kenapa engkau menjadikan Ibrahim itu sebagai Khalilullah, kekasihmu ya Allah? Padahal zohirnya Ibrahim itu kaya raya, sangat kaya sekali. Bahkan ketika setiap kurban, luar biasa kurbannya, tidak tanggung-tanggung. Dalam sebuah riwayat dalam kitab Miskatul Anwar misalnya, 1000 ekor kambing, 300 sapi, 100 ekor onta. Kalau dikurus rupiahkan sekitar 13 miliar setiap tahun beliau berkurban minimal. Kenapa engkau menjadikan beliau sebagai Khalilullah, bukan kami, bukan malaikat atau yang lainnya? Maka Allah menjawab, di antaranya pertama, karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menunda apapun yang aku perintahkan, kata Allah. Selalu mengerjakannya, taat kepada Allah, tidak pernah memikirkan apa yang terjadi. Kita lihat dalam sejarah, Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ujian yang maha berat, ujian yang sangat luar biasa, mulai dari ayahnya sendiri, penguasa saat itu, dari ujian keluarganya, dari ujian yang secara zohiriah rasa-rasanya kita sebagai manusia biasa tidak sanggup apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mendapatkan gelar Khalilullah karena taatnya kepada Allah. Mari kita lihat secara ringkas, kita lihat secara historik, secara sejarah. Ketika beliau diberikan ujian oleh Allah oleh ayah kandungnya sendiri, ayah kandungnya membuat berhala patung untuk disembah oleh Namrus dan rakyatnya. Tetapi Nabi Ibrahim adalah sebagai penegak tauhid. Akhirnya dihancurkanlah patung-patung itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian yang kedua oleh pemimpin yang zalim, Namrus. Kezalimannya luar biasa, membunuh setiap anak yang lahir. Bukan hanya itu saja, kezalimannya adalah menyembah patung berhala dan diikuti oleh rakyatnya. Ketahuanlah Nabi Ibrahim secara ringkas lalu dibakar hidup-hidup atas perintah Namrus. Nabi Ibrahim alasan sebagai orang yang Khalilullah, kekasih Allah, dalam kitab Nasoil Ibad, beliau bukan hanya taat kepada Allah, tapi tawakalnya luar biasa. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Itulah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dibakar hidup-hidup. Maka Allah pun berfirman kepada makhluknya api, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, hai api dingin sejuk, selamatkan Nabi Ibrahim. Kemudian ujian berikutnya adalah perintah khitan. Ketika beliau berusia 80 tahun, sami'na wa ata'na, langsung dilaksanakan, tidak pikir panjang lagi. Kemudian ujian dari 86 tahun menikah, beliau tidak dikaruniakan anak. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepada hamba seorang anak yang saleh. Doanya baru terjawab setelah 86 tahun ketika beliau menikah dengan Siti Hajar, dikaruniakan Nabi Ismail alaihissalam.
Doanya baru dikabulkan 86 tahun. Kita seringkali berdoa kepada Allah tidak sabaran. Kok Allah belum mengabulkan doa saya? Kok Allah belum mengabulkan doa hamba? Coba lihat, mengaca dari Ibrahim, 86 tahun baru dikabulkan doanya. Diuji oleh Allah setelah punya anak. Allah uji dengan untuk menyembelih anak yang sangat disayanginya. Dalam surah As-Saffat sangat jelas bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah melalui mimpi. Falamma balagha ma'iya qala ya bunayya inni ara fil manam ani asbaq fanzur maza tara qala tif'al ma tu'mar satajidu insyaallah minas sabirin. Ini potongannya Al-Saffat ayat 102. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail anaknya, lalu dia berkata kepada, hai anakku, semalam ayahmu bermimpi untuk menyembelih, bagaimana pendapatmu? Anak yang sangat soleh menjawab, qala tif'al, lakukan ayahku, lakukanlah, kerjakanlah. Inilah hebatnya seorang anak yang soleh, taat kepada Allah, tidak pikir panjang lagi. Khalilullah, itulah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Alasan berikutnya kenapa Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah, karena beliau selalu menjamu tamunya. Beliau selalu kalau makan selalu bersama tamunya. Bahkan dalam riwayat beliau mencari 1 mil lebih, sampai berapa mil untuk mencari orang agar makan bersamanya. Sampai seperti itu. Makanya juga disebut dengan bapaknya para tamu, karena sangat memuliakan tamu. Itulah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Khalilullah, kekasihnya Allah.